Pertanyaannya menarik ya, karena jarang orang biasanya bahas tentang narkoba gitu. Terus nanya tentang ditangkap berulang-ulang kali, ini 4 kali ya. Kemudian pertanyaannya kenapa kok mau sih ketangkap terus gitu kan? Atau misalnya lu nggak mau stop ya, nggak capek ya, gitu kan? Nggak tahu itu public figure, nama baik, belum kehilangan kerjaan segala macam, uang segala macam kan akan keluar lebih banyak ya. Kayak gini. Nah, yang harus diperhatikan ya, ternyata selama ini berdasarkan jelas penelitian ada evidensi ya. Jadi orang kan suka ngomong, ini mah lu kalau misalnya narkoba, lu mau berhenti stop aja, itu gara-gara niat lu kurang gitu kan, ya kan gitu. Tapi ternyata ini WHO udah ngomong, jadi kalau orang pakai barang-barang narkoba yang terus-terusan berulang-ulang, itu ternyata dia mempengaruhi kerja otak. Jadi kerja otak itu pengaruh, maka pendekatannya nggak cuma dari satu faktor aja, bisa beberapa faktor. Bisa dari pendekatan biologis, psikologis, sama sosial. Jadi gampangnya gini, kan kalau orang pasti demen dipuji-puji kan. Kalau kita melakukan sesuatu, dipuji itu senang kan. Nah, sistem otak kita itu ada sistem reward namanya. Jadi begitu kita melakukan sesuatu hal yang baik, sistem rewardnya bekerja, di kita senang ya, happy. Nah, obat-obat narkoba ini, dia jangka panjang itu bisa membuat sistem rewardnya berlebihan. Jadi orang makin lama, ini analogi ya, makin lama dipuji-puji, makin dikasih puji kan makin senang. Lama-lama dosisnya kecil jadi makin besar. Nah, makin besar, otomatis kan ketergantungan terus-terusan. Jadi kenapa dia, kadang orang bilang karena niatnya kurang. Nggak cuma niat, karena ada yang berubah di kerja otaknya, dari sistem rewardnya berubah, kontrol impulsnya berubah, kemudian pengambilan keputusannya berubah, kecemasannya berubah, stresnya berubah. Jadi narkoba ini mempengaruhi kerja otak dia. Makanya kalau mau berhenti itu benar niat yang pertama, tapi ada sistem recovery-nya. Jadi pertama, setahu saya ini yang banyak dilakukan itu di luar dari Indonesia, itu pertama niat, satu niatnya dulu, terus kedua evaluasi dulu medis sama bantuan psikiatri ya, kemudian withdrawal maintenance. Nah ini detox nih, withdrawal maintenance nih. Nah, detox juga bukan sebentar terus selesai enggak, dia akan berlanjut ke detoxnya. Nah terus habis itu jangan lupa ada juga, nah yang penting juga nih yang suka orang lupa ya, itu putus siklus. Jadi putus siklus itu kan bisa trigger, itu bisa karena pertemanan, karena sosial, tempat yang sama, teman yang sama, terus konflik keluarga, terus kayak misalnya lu nggak punya harapan hidup lagi lah, lo narkoba sekarang, itu jadi trigger gitu. Nah itu harus diputus tuh siklus, tempat-tempat yang buat dia penjualan itu diputus. Terus habis itu ada after post care-nya juga. Jadi setelah itu ada observasinya, maintenance-nya, segala itu ada gitu. Jadi nggak bisa cuma satu faktor lu niat doang berhenti. Ya, jadi harus, kalau udah berulang-ulang tuh ada beberapa yang harus dikerjakan gitu. Dok, tapi dokter sebagai ahli praktis kesehatan setuju nggak seorang penyalahguna narkoba itu wajib direhab, jangan dipidana? Nah, kalau ditanya begitu, direhab, harus direhab nggak? Harus. Lain kan gini, mesti ada berapa bagian lo nih? Ada dua nih. Satu, masalah hukum dan sosial. Konsekuensi dia itu hukuman dan sosial, ya kan? Pandangan masyarakat segala. Kedua, ada medis yang harus diterapi. Jadi orang yang narkoba berulang-ulang itu jangan cuman udah lo nggak bisa diobatin, nggak, lo udahlah lo, nggak, justru harus kita obatin dia. Kenapa? Kita harus cari triggernya apa, kenapa dia berulang-ulang. Masih ada triggernya apa selain tadi kerja otak segala macam, makanya perlu sistem recovery yang itu mestinya tuh ada tambahan lagi, sistem recovery ada 6 malah intinya. Nah terus habis itu kalau ditanya perlu direhab nggak, ini data ya, ini bukan saya ngomong, ini data di BNN itu setahu saya dulu, sebelum ada, zaman dulu kan nggak ada rehab kan, itu waktu sebelum ada rehab itu yang balik memakai lagi itu banyak banget. Tapi setelah ada rehab, itu yang balik memakai lagi itu sangat berkurang. Dulu tuh 90% habis ditangkap dia pakai lagi. Setelah ada rehab itu hanya sekitar 30% yang balik lagi. Berarti kan kalau ditanya perlu direhab apa enggak, berarti perlu dong. Rehab itu ada gunanya, ada, karena data yang ngomong. Ya kan? Jadi kalau ditanya perlu direhab, perlu lah gitu loh. Nah, masalahnya tadi
post care-nya itu ada dukungan dari keluarga, teman-teman sekitar, supportnya segala. Nah, orang-orang dekat dia itu yang nggak boleh dilupain. Masalah kan sekarang kalau stigmanya itu begitu narkoba, ada lo nggak ada harapan hidup, maksudnya lu mah udah sama orang narkoba ngapain gitu loh. Pasti emang sih, tapi itu kan stigma yang harus dirubah. Maksudnya kita yang nanya kalau lu make-make itu sebenarnya masalah lo apa sih gitu loh. Nah, emang sih tadi kalau makanya apa nih? Kan narkoba banyak ya. Psikotropika. Ada Psikit. Nah, kan narkoba ini banyak, ada golongan opioid. Yes. Opioid itu kan misalnya kayak morfin, kemudian heroin, terus stimulan itu kayak sabu, ya terus kokain itu stimulan tuh, jadi euforia segala macam. Terus ada MDMA itu ekstasi, kan? Terus ada hipnotik sedatif, obat-obatan, bisa inhalan, terus bisa halusigen, terus bisa aja psikotropika lain. Jadi kan banyak. Nah kalau misalnya dia ditangkapnya apa sabu ya? Sabu Nah, pakai. sabu itu kan stimulan ya. Jadi dia kayak dia senang happy walaupun habis itu setelahnya dia capek, dia lemes, nafsu makan turun segala kan. Nah, berarti kita mesti tahu triggernya apa yang bikin dia kok terus-terusan mau pakai itu gitu. Pasti pendampingan dari psikolog, psikiater itu perlu untuk kasus-kasus ini. Makanya jadi pendekatannya tuh harus secara biologis, psikologis sama sosial kalau mau benar-benar dibantu gitu. Karena alasannya dia itu katanya biar badannya fit, terus tenaganya kuat, dan lagi banyak pikiran makanya dia pakai sabu. Itu tidak jadi alasan ya, Dok? Gini, kan itu kan tadi stimulan, makanya dia efeknya begitu kan. Tapi kan tadi dia harusnya udah tahu tanggung jawabnya itu tadi urusannya sama hukum sama secara sosial. Nah, tadi kembali lagi pertanyaan pertama, kenapa udah tahu nggak baik kok dia tetap mau pakai? Nah, itu narkoba itu jangka panjang ternyata menurut WHO itu dia mempengaruhi kerja otak, makanya berhubungan dengan tadi masalah kenapa dia walaupun tahu punya masalah tetap masih memakai itu karena ada efek biologis sama psikologis juga. Jadi nggak cuma niat nih, niat lo mau berhenti, tapi ternyata biologis sama psikologis lo ini nggak bisa karena apa? Udah ada gangguan, makanya harus ada sistem recovery yang benar tadi, ada urutannya gitu loh. Nah, jadi kalau dia alasannya begitu, triggernya kan bisa tahu. Nah, pengambilan keputusan terganggu karena dari kerja otaknya. Jadi ini bukan saya ngebela ya, tapi maksudnya ini kan yang saya omongin ada evidence base-nya. Berdasarkan evidence base dan berdasarkan WHO. Jadi kalau misalnya ada yang mau debatin, ya bantai ke WHO semua buku itu evidence base-nya. Gitu.